Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita mau kasih kalian film horor yang ngehits bingits nih. Film ini khusus nyeritain si Falak. Tahu kan Falak? Yang seliweran di film Conjuring itu loh. Ya apalagi kalau bukan The Nun. Jadi di film The Nun ini intinya mereka harus nyari lokasi dari pusaka kuno yang isinya darah Kristus buat nutup gerbang iblis. Tapi sebelumnya Mimin mau mohon maaf dulu nih kalau nanti ada kesalahan penyebutan maupun pengertian dalam suatu budaya atau agama ya. Oh iya, pemain intinya ada Damien Bichir yang jadi Bapak Burke, Taissa Farmiga jadi Suster Irene, dan Jonas Blockett jadi Frenchie. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan film, kita dikasih cuplikan dari film Conjuring di mana si Falak ini mulai aktif ya bun. Nah, baru deh nih masuk ke scene awal filmnya. Di sebuah biara, ada dua biarawati yang jalan di lorong gelap nih. Katanya mereka mau ngambil pusaka kuno gitu. Sampailah mereka di pintu ujung lorong yang ada tulisan Tuhan berakhir di sini. Wow. Biarawati yang lebih tua masuk. Nah, yang satunya bantu doa dari luar. Tiba-tiba biarawati itu muncul lagi, tapi tangan sama mukanya udah berdarah-darah. Dia cuma bisa ngasih kunci itu. Dia bilang, iblis ini butuh wadah untuk kabur. Jangan sampai dia menguasaimu. Kamu tahu kamu harus apa. What you must do. Not even God. Si biarawati ini langsung kabur terus ngunci pintu lorong itu. Anehnya, pintu lorong itu kebuka sendiri. Dia tetap ngelanjutin rencananya. Dia mau gantung diri, loncat dari jendela itu. Dari ujung lorong kelihatan si Falak yang udah mulai ngedeket. Sebelum makin deket, dia buru-buru loncat. Tanda salib langsung muter kebalik terus kebakar. Nah, alur maju nih. Entah ke beberapa hari kemudian ya. Ini ada pria yang kelihatan bawa persediaan makanan ke biara itu. Dia ini orang yang pertama kali nemuin mayat si biarawati. Di scene lain, di Vatikan, Bapak Burke diminta buat ngusut kematian si biarawati. Dia bakal dikirim ke sana bareng sama calon biarawati namanya Irene. Mereka berdua langsung datengin rumah si pria itu. Namanya Thiriald atau biasa dipanggil Frenchie. Si Frenchie ini ngegodain Irene karena dia nggak tahu kalau si Irene ini calon biarawati. Awalnya dia nggak mau nganter. Kata dia semua orang desa juga pasti nggak ada yang mau, pada takut. Tapi akhirnya dia mau juga tuh gara-gara si Irene yang minta tolong. Udah nih, si bapak naikin koper-koper mereka ke truk. Tapi abis itu truknya jalan. Mereka bingung. Ternyata Frenchie nganternya tuh naik delman bukan truk itu. Aduh, lol ini sumpah ya. Oke, lanjut. Lagi ngobrol-ngobrol selama dalam perjalanan, tiba-tiba kudanya berhenti. Kata Frenchie, kudanya takut. Menurut kepercayaan warga juga, katanya tempat itu tuh dikutuk. Mereka lanjut jalan kaki, ngelewatin banyak tanda-tanda salib yang ditancepin di tanah gitu. Kata Frenchie, salib-salib itu buat nahan kejahatan di dalam biara, bukan yang dari luar. Jadi emang yang bahaya itu di dalam biaranya ya. Biaranya juga selalu kelihatan kosong. Si Frenchie bilang, mayat yang ngegantung itulah biarawati pertama yang dia temuin malah. Mereka masuk ke ruang pendingin, soalnya si Frenchie naruh mayatnya di sana biar awet. Si bapak udah mau deketin mayatnya aja tuh, tapi si Frenchie bilang, kalau dia naruh mayatnya posisi tiduran, gak posisi duduk kayak gitu. Si bapak tetap nyoba mikir positif aja nih, mungkin kayak yang orang-orang bilang, ada otot yang kejang gitu jadi ngerubah posisi. Kretek patah dah tuh jari, si bapak ngambil kunci yang ada di tangannya. Abis itu mereka ngubur si biarawati itu dulu sebelum lanjut masuk. Lagi doa, itu ada lonceng yang talinya ke dalam tanah, goyang-goyang dong.
kayak ada yang gerakin dari dalam. Bapak bilang itu budaya zaman dulu, karena wabah jadi banyak orang yang dikubur hidup-hidup. Jadi kalau ternyata salah ngubur, yang dikubur itu bisa bunyiin lonceng buat tanda gitu. Pas lewat tangga, darah bekasnya itu masih seger aja loh, padahal udah berhari-hari kan. Mereka masuk nih, si Irene nyadar ada kayak bayangan hitam lagi duduk. Yang duduk itu bilang kalau dia suster kepala di situ. Yeah, Father. Death in your convent. Recent death. Mereka ngasih tahu tujuan mereka kalau mereka mau nyelidikin kematian biarawati itu. Galak sih ini ya suster kepalanya. Dia marah loh mayat biarawati itu dikubur sama mereka. Vraiment. Et vous l'avez aussi. Tapi dia bilang malam ini mau ada kebaktian, harus hening sampai fajar. Mereka dibolehin nginep aja di biara itu, baru besok mulai penyidikannya. Jadi ini si Frenchie disuruh pulang, nanti minta jemput beberapa hari lagi. Di jalan pulang, Frenchie ngeliat ada biarawati lagi gelap-gelapan. Pas diikutin, ternyata dia bawa-bawa tali yang buat gantung diri itu loh. Dikejar, hilang. Tahu-tahu nongol ngegantung di depan dia, terus jatuh nibanin badan dia juga. Mana mukanya serem banget lagi. Untung si Frenchie berhasil ngelepasin diri. Sebelum lanjut kabur, dia nyabut papan salib dulu tuh buat perlindungan. Malam itu, Irene cerita ke bapak kalau dia punya kayak semacam penglihatan gitu dari kecil. Tapi kata dia, ada satu kalimat yang selalu dia inget di tiap akhir penglihatannya. Maria menunjukkan jalannya. Akhirnya bapak juga jadi cerita nih, kalau dulu dia pernah ngelakuin pengusiran iblis ke anak kecil namanya Daniel. Si Daniel itu luka parah banget selama pengusiran, terus meninggal beberapa hari setelahnya. Help me, Father! Behold the cross of the Lord! Nah, pas lagi tidur, si bapak dengar suara radio nyala sendiri. Abis ngecek, dia malah ngeliat ada yang lewat di luar. Dia ikutin sampai ke kuburan tuh. Ternyata itu si Daniel. Pas dideketin, dia ngeluarin ular dari mulutnya coba itu. Ularnya mau nyontok si bapak. Akhirnya si bapak jatuh ke dalam lubang yang dalamnya udah ada peti matinya. Peti matinya ketutup. Di atasnya itu batu nisannya juga udah tertulis namanya si bapak dong. Bapak Anthony Burke. Tanahnya juga udah ketutup sendiri. Irene kebangun nih. Dia nyari si bapak yang gak ada di kamarnya. Dia malah nyasar ke satu ruangan. Ada kayak orang-orang lagi doa gitu. Tiba-tiba keluar bayangan gede tinggi jalan ke samping dia. Pas dia lihat di cermin, ada sosok di belakang dia. Tapi pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Dia ngeliat dari cermin, Falak megang pundaknya sambil teriak kenceng banget. Sampai itu cermin pecah, salibnya juga roboh. Dia lari ke arah hutan-hutan itu. Terus dengar ada suara lonceng. Irene langsung ngeh, jangan-jangan itu si bapak. Yang ngeselinnya, semua lonceng yang ada di situ ikutan bunyi, guys. Akhirnya Irene make kelebihannya dia tuh. Dia nerawang di mana posisi si bapak. Irene buru-buru ngegali kuburan itu. Di dalam si bapak udah dicengkram mukanya sama si Falak. Father?
aja akhirnya kebuka tuh. Meskipun ngeri ya, itu sekop hampir nuncep ke muka. Ternyata di dalam kuburannya ada buku-buku gitu. Dibawa deh tuh beberapa sama si bapak. Kali aja diinformasikan di situ. Nah, ini di tangga. Makin hari darahnya makin banyak dan makin seger aja loh. Kayak darah baru terus. Aneh ya. Ini Irene yang bakal nemuin suster kepala katanya. Dia disuruh bawa kunci itu buat ditanyain sekalian itu kunci apa. Dia ngeliat tuh ada yang lewat di atas. Dia kejar. Sampai ke kapel atau kayak gereja kecil gitu. Nah, ada yang doa di situ. Dia manggil-manggil tapi nggak dijawab. Tiba-tiba ada satu suster yang narik dia. Suster itu ngasih tahu kalau itu Suster Ruth. Katanya di biara itu kalau lagi doa nggak bisa diganggu. Nah, suster itu sendiri namanya Oana. Di scene lain, Frenchie disaranin sama orang di bar, mending balik deh ke biara itu sebelum si bapak sama Irene tewas. Soalnya, kata warga desa di desa tuh lagi banyak kematian semenjak gerbang iblis kebuka lagi. Sambil nunggu Irene, si bapak baca-baca buku yang dia bawa tadi. Dia nemu info nih di sini tentang falak. Irene belum keluar, pintunya ketutup. Si bapak khawatir nih. Ini Suster Oana ngasih tahu Irene kalau yang gantung diri itu namanya Suster Victoria. Tapi sayangnya, pas dia mau cerita lebih lanjut, tiba-tiba ada yang datang. Seakan ngelarang dia buat cerita. Akhirnya dia lanjut nyeritain tentang sejarah biaranya aja. Jadi kastil ini didiriin sama Duke Saint Carta. Dia juga yang buka gerbang neraka di sini biar roh jahatnya pada keluar. Tapi abis itu gereja nyerbu kastil. Terus mereka nyegel gerbang itu pakai pusaka kuno yang isinya darah Kristus. Nah, mulai dari saat itulah mereka semua mulai doa buat nahan roh jahat. Sampai akhirnya bom perang ngeguncang biara itu. Dan roh jahat ngebuka gerbang lain. Lagi serius-serius, tiba-tiba datang satu suster lagi. Nyuruh dia buat doa. Udah gilirannya soalnya. Irene disuruh nginep lagi malam itu. Dia diantar ke kamar. Tapi ini tuh kamar tempat Suster Victoria waktu lompat gantung diri itu loh. Irene nanya tentang kunci itu ke Suster Oana. Dia jawab nggak tahu sih, tapi dia ngelihat ke arah ujung lorong itu kayak ngasih kode. Di sana loh tempatnya. Si bapak lagi nyari-nyari ruangan rahasia itu di denah kastil. Tiba-tiba datang nih si suster kepala. Suster kepala bilang nggak bakal ketemu deh, mau dicari kayak gimana juga. Terus nggak lama si suster ini juga ngomong, kamu udah terlambat. Suster Irene tersesat. Abis itu dia krek mati guys. Pas si bapak mau ambil kalung salibnya, tiba-tiba dia megang tangan si bapak. Ya sama bapak dilepasin paksa dong ya. Ternyata itu tengkorak doang wey. Remuk kebanting. Ini Irene kebangun, abis dapat penglihatan lagi di mimpinya. Di situ ada orang lagi doa. Kayaknya ini Suster Victoria deh. Terus dia dibisikin, Tuhan menyelamatkanmu. Abis itu dia loncat gantung diri kayak kejadian dulunya. God save you. Irene jalan nelusurin lorong sampai ketemu pintu yang dia cari-cari itu. Di balik pintu itu ada falak. Irene pegangan sebisanya biar gak kesedot masuk ke sana. Mana kuncinya jatuh lagi tuh. Dia udah gak kuat nih pegangan. Akhirnya kelepas. Untung dia sempat ngambil kuncinya lagi. Selamat. Pintunya ketutup guys. Gak jadi kesedot masuk dia ke dalam. Tapi tiba-tiba keluar tangannya si falak dari pintu itu. Mau narik dia. Dia lari sampai akhirnya ada yang ngebekap mulut dia. Ternyata itu Suster Oana. Dia nyuruh Irene buat berkemas terus temuin dia di kapel. Irene ke kapel, tapi cuma ada satu suster yang lagi doa. Di sebelahnya ada jenazah gitu ditutupin kain. Pas dia buka, ternyata itu Suster Oana. Udah berdarah-darah.
Di sisi lain, si bapak lagi direcokin sama si Daniel nih. Ya, yang ternyata emang si Valak-Valak juga pelakunya. Di kapel, banyak suster yang tiba-tiba pada datang buat doa. Irene juga disuruh doa. Apapun yang terjadi, katanya harus tetap doa pokoknya. Tiba-tiba semua kehempas gitu. Kecuali si Irene. Irene terus doa. Padahal itu punggungnya dicambuk-cambuk loh. Si bapak ngecek ke ruang pendingin lagi. Ternyata di situ ada biarawati yang ditaruh di dalam kaca gitu. Harusnya sih udah mati ya. Tapi tiba-tiba hidup lagi terus ngejebolin kaca itu mau nyerang si bapak. Untung ditolong sama si Frenchie. Hasil cambukan di punggungnya si Irene ini bentuknya bintang. Kayak lambang iblis gitu ya. Terus Irene jalan mau bukain pintu. Dia cerita apa yang barusan terjadi itu ke si bapak sama Frenchie. Pas Irene nengok lagi, tempat itu kosong. Ternyata dari tadi itu cuma penglihatannya Irene. Tapi kerasa nyata banget loh ya. Tapi jenazah yang tadi itu emang masih ada. Cuma udah kering. Tiba-tiba itu jenazah biarawati bangun dong. Nusuk kaki si bapak pakai ujung salib. Oh, Father. Irene disuruh nyiramin air suci ke salib, terus nempelin ke muka si jenazah itu. Kebakar sih, tapi masih bisa jalan. Sampai akhirnya ditembak shotgun sama Frenchie baru kelar. Nah, di sini mereka nemu jawaban dari semuanya nih. Suster Victoria itu bukan bunuh diri. Tapi dia ngorbanin nyawanya, biar roh jahat gak bisa ngambil jiwanya kayak yang lain-lain. Sekarang mereka harus nyegel gerbang neraka itu dulu sebelum pergi. Tapi katanya Irene mau ngucap sumpah biarawatinya dulu. Soalnya dia udah yakin sekarang kalau penglihatannya selama ini tuh mukjizat dari Tuhan. One with sacrifice so that you may the love of God. Udah selesai nih. Mereka lanjut nyari tempat disimpannya darah Kristus itu. Mentok di ujung lorong ada patung Maria. Ternyata itulah arti penglihatannya Irene selama ini. Maria menunjukkan jalannya. Benar, patung itu mantulin sinar ke arah satu tembok. Itulah pintunya. Abis itu mereka masuk ke pintu yang ada tulisan Tuhan berakhir di sininya itu ya. Mereka mencar nyari gerbang nerakanya itu. Irene ngerasa dengar ada yang ngomong, ngasih tahu jalan ke dia. Dia nengok tuh. Pas dia nyapa, tiba-tiba ada yang dorong dia. Untung berhasil kabur lagi. Irene masuk ke satu ruangan nih. Dia diri di tengah-tengah. Lilin-lilin di sekeliling dia tiba-tiba nyala. Ternyata dia diri di atas lambang iblis. Dia mau kabur, tapi di depannya udah banyak biarawati yang kepalanya dibungkus karung gitu. Si bapak juga dicegat sama segerombolan iblis yang nyamar jadi biarawati nih. Frenchie berhasil nemuin ruangan Irene. Ngeri banget dong dia ngelewatin gituan-gituan tuh ya. Dia nemuin Irene yang diri miring 45 derajat lah ya itu. Pas dia buka karungnya. You failed. Ternyata itu bukan Irene. Irene kerasukan Valak di situ. Terus nyerang Frenchie. Oh-ohnya si Valak, dia nggak nyadar si Frenchie itu megang kalung darah Kristus itu pas dia lagi ngomong terus. Tomorrow, I'll finish what I'm missing is kept running with you. I'm French Canadian. Abis itu, Frenchie ngusapin tangannya ke muka si Irene. Langsung keluar itu si Valak. Tapi dia malah makin marah sama Frenchie. Dicekek deh tuh. Irene juga kelempar jauh pas mau nolongin. Si bapak juga belum bisa bantuin nih. Dia juga masih ngelawan si Daniel.
Ulernya itu ngelilit leher, terus juga sampai nyontok mata kirinya si bapak. Irene sekarang berhadapan sama Valak lagi nih. Valak nyekek sambil ngelelepin Irene ke air. Irene berhasil ngambil pusaka kuno itu. Terus dia masukin darah Kristus itu ke mulutnya. Abis itu dia ngasih pusaka kuno itu ke Valak. Ya udah tuh, si Valak ngangkat dia keluar air kan. Baru nyadar dong si Valak, ternyata pusaka kuno itu udah pecah. Saat itu juga Irene nyemburin darah Kristus itu ke muka si Valak. Hancur dia di situ. Gerbang neraka itu juga kebuka lagi, nyedot air yang ada di situ, termasuk si Valak juga. Untung Frenchie datang buru-buru ngangkat si Irene. Dia juga ngasih napas buatan buat Irene. Irene ngerasa berutang banget sama Frenchie. Di situ Irene nanya nama aslinya Frenchie. Namanya Maurice. Besoknya mereka siap-siap buat pulang. Sebelum jalan pulang, si Frenchie sempat megang-megang lehernya gitu. Ternyata di situ ada benjolan yang bentuknya salib kebalik. Nah, di akhir film ada cuplikan lagi nih dikit. Nyeritain 20 tahun kemudian, di mana ada pasangan paranormal, Ed sama Lauren di film The Conjuring, lagi nampilin rekaman pengusiran roh jahat dari seseorang yang namanya Maurice. Berarti sebenarnya dari semenjak itu Maurice udah kerasukan ya guys? Possession. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Nun. Jadi pengorbanannya Suster Victoria itu nggak sia-sia ya. Karena jiwanya nggak diambil iblis, jadi dia bisa ngasih petunjuk buat Bapak Burke sama Irene. Oh ya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.